luar biasa, bertepatan dengan komentar orang ini, si siapa namanya, Nur Azizah ini, saya menerima notifikasi berita gitu ya. Densus klaim punya bukti NII ingin lengserkan pemerintah sebelum 2024. Kami itu sudah tahu gitu. Sebentar lagi rezim lengser. Kamu pasti ditangkap channel penyebar hoax. Aduh, saya takut banget. Halo Indonesia, saya Kristianto Yenoni, salam NKRI. Ini barusan ada yang komen di video saya atas nama Nur Azizah. Nama kamu, channel kamu di-share video hoax seperti Ade Armando. Awas loh, hati-hati, jangan bikin rusuh, mengadu domba. Yang namamu terkenal sebentar lagi rezim lengser. Kamu pastinya ditangkap channel penyebar hoax. Komentar kedua, laknatullah, ngomong sembarangan aja, rezim hasil curang, ente bangga sama curangnya. Ente bangga BBM naik, keluarga ente pasti ada kekurangannya, makan tuh BBM naik. Mana suaramu? Jangan mahasiswa terus yang turun ke jalan. Sebentar lagi Jokowi lengser. Amin amin amin, biar para buzzer nyungsep. Wow. Wow banget. Ini ada dua hal ya. Yang pertama, ada tiga hal. Yang pertama, orang ini bilang sebentar lagi rezim lengser. Yang kedua, dia bilang rezim hasil curang. Dan yang ketiga, dia ngomong tentang BBM naik. Kita bahas dari mana ya? Dari soal BBM naik dulu ya. Begini ya, saudara, ya saya berharap Anda masih waras untuk menyimak tanggapan saya ini. BBM yang naik kemarin itu Pertamax. Itu BBM-nya orang kaya. Bukan BBM rakyat biasa, masyarakat miskin, bukan, ya. BBM yang naik itu Pertamax. Pertamax itu bukan BBM bersubsidi. Pertamax itu BBM-nya orang kaya. Ya. Jadi apakah Anda bersuara membela, mengatasnamakan orang kaya? Ataukah Anda benar-benar peduli dengan rakyat, ya? Apakah Anda benar-benar peduli dengan rakyat ataukah Anda ini pembela orang kaya, ya? Jadi tolong untuk waras lah, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, rezim hasil curang. Saya mengerti bahwa di era pemerintahan Presiden Jokowi ini ya, selalu ada isu-isu yang menggiring masyarakat untuk tidak percaya kepada pemerintah, tidak percaya kepada aparat, ya, maunya mereka saja yang dipercaya gitu ya. Jadi mereka ini menempatkan diri di posisi Tuhan, meminta untuk dipercaya secara total. Jadi mereka tidak mau masyarakat itu percaya kepada pemerintah, mereka itu tidak mau masyarakat itu percaya kepada aparat. Mereka maunya masyarakat itu percaya total kepada mereka. Nah, anehnya mereka sendiri percayanya kepada baliho. Mereka sendiri nyembah muja-muji ke baliho. Ya kan? Jadi ketika baliho diturunkan sama TNI, ya, baliho diturunkan sama tentara, mereka ngambek gitu. Karena mereka menaruh percayanya itu kepada baliho, bukan kepada Tuhan. Kalau seandainya mereka itu menaruh percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, ya, semestinya ketika mereka berdoa minta
yang maha kuasa itu melengsarkan Presiden Jokowi, nggak lengser-lengser juga. Meminta yang maha kuasa itu menggantikan Presiden Jokowi dengan presiden yang baru, nggak juga diganti-gantikan. Harusnya mereka itu sadar bahwa sebenarnya yang maha kuasa itu berpihak kepada Presiden Jokowi. Nah, atau jangan-jangan mereka ini sebenarnya sudah sadar bahwa yang maha kuasa itu berpihak kepada Jokowi sehingga mereka ngambek lalu muja-muji baliho. Jangan sampai juga, ya kan? Nah, terus sebentar lagi rezim lengser. Kamu pasti ditangkap channel penyebar hoax. Aduh, saya takut banget. Sebentar lagi rezim lengser dan kamu pasti ditangkap. Ini ngancem saya ini. Jadi mereka ini rupa-rupanya sudah punya rencana bahwa kalau mereka berhasil melengsarkan pemerintahan Presiden Jokowi, maka para masyarakat yang menyuarakan suara NKRI ini bakalan menjadi target pembantaian ya. Aduh, takut saya. Wah, berarti yang menjadi target pembantaian ini Bang Denny Siregar, ya kan, Abu Janda, atau Mas Permadi Arya, Pak Ade Armando, siapa lagi, Gus Arya, Nyi Dewi Tanjung, Mbak Auki Vera, siapa lagi ya, dan lain-lain lah, kira-kira seperti itu. Ya mungkin kami-kami ini, saya juga ya, mungkin kami-kami ini menjadi target pembantaian kalau sekiranya mereka itu berhasil melengsarkan pemerintahan Presiden Jokowi. Kira-kira seperti itulah ya niat terpendam mereka gitu ya. Nah, luar biasa bertepatan dengan komentar orang ini, si siapa namanya, Nur Azizah ini, saya menerima notifikasi berita gitu ya. Densus klaim punya bukti NII ingin lengserkan pemerintah sebelum 2024. Kami itu sudah tahu gitu. Ya. Meskipun belum ada berita ini ya, belum ada berita dari Densus ini. Meskipun kami punya kekurangan dan keterbatasan sehingga kami tidak cukup mampu untuk mengumpulkan segala data dan bukti-bukti yang otentik. Tapi seperti yang saya bilang bahwa secara naluri ya, hati nurani kami itu tahu bahwa ada yang tidak beres dengan aksi-aksi tak berlogika itu, ya. Ada yang tidak beres. Dan saya yakin rencana aksi mahasiswa tanggal 21 April 2022 itu bakalan ditunggangi oleh para perongrong NKRI dengan kekuatan penuh. Ya. Saya punya keyakinan seperti itu. Bakalan ditunggangi dengan kekuatan penuh. Ditunggangi oleh orang-orang, oleh kelompok-kelompok perongrong NKRI. Oleh kelompok-kelompok anti Pancasila, anti NKRI, anti Bhinneka Tunggal Ika. Mereka akan menunggangi aksi mahasiswa atau saya berasumsi bahwa sebenarnya mereka bukan menunggangi ya. Sebenarnya mereka dengan para mahasiswa yang menolak logika, yang menolak waras, yang selalu ngeyel dan ngotot untuk turun ke jalan. Mereka itu sesungguhnya satu barisan gitu ya. Kenapa saya berani berasumsi seperti itu? Karena kalau gini ya, kalau Anda salah paham tentang sesuatu, ketika diberitahu yang sebenar-benarnya, Anda tentu saja akan menyadari, oh ternyata saya salah paham. Yang tadinya saya mau melakukan suatu tindakan berdasarkan kesalahpahaman itu, setelah saya menyadari bahwa saya hanya salah paham saja, maka kemudian saya membatalkan niat saya yang tadinya didasarkan atas kesalahpahaman itu. Tapi apakah itu kita lihat dari mahasiswa-mahasiswa yang aksi turun ke jalan itu?
ya. Sejak tahun 2015, 16, 17 ya, aksi-aksi yang terjadi ya, sampai aksi yang besarnya itu 2019 ya, pasca pengumuman pemenang Pilpres 2019. Dan ada banyak lagi aksi-aksi yang lain. Yang sebenar-benarnya aksi-aksi itu hanya didasarkan atas salah paham gitu ya, atas kesalahpahaman. Tapi mereka tetap ngeyel dan ngotot untuk turun ke jalan untuk melakukan aksi ya, mengganggu ketertiban umum ya, mengganggu laju pertumbuhan ekonomi ya, peredaran ekonomi, kan seperti itu. Mereka tetap melakukan itu. Artinya apa? Artinya mereka ini bukan salah paham. Ya, mereka tahu persis bahwa mereka ini sementara melawan logika. Mereka ini sementara melawan apa yang mereka katakan salah, namun yang sebenar-benarnya itu bukan salah gitu. Jadi mereka ini hanya sedang melawan logika, mereka hanya sedang melawan waras. Dan tujuan utama mereka yaitu lengserkan pemerintahan Presiden Jokowi, dan kemudian dirikanlah negara Islam Indonesia, atau yang secara eksplisit sering kita dengar khilafah, khilafah, khilafah ya. Gini ya saudara ya, kalau niat kalian itu direstui oleh Yang Maha Kuasa ya, nggak perlu kalian itu sampai aksi berjilid-jilid ya. Nggak perlu kalian itu sampai bertahun-tahun gitu loh ya, dan hasilnya tetap nihil ya. Nggak perlu kalian sampai bertahun-tahun melakukan aksi seperti itu. Kalau Yang Maha Kuasa itu merestui niat hati kalian, kalau Yang Maha Kuasa itu merestui perjuangan kalian ya, apa yang kalian sebut perjuangan itu, maka tidak perlu harus berjilid-jilid, tidak perlu harus bertahun-tahun. Sekali dua kali saja kalian beraksi, pasti jadi. Pasti jadi. Kalau Yang Maha Kuasa itu merestui kalian. Kalau Yang Maha Kuasa itu berpihak kepada kalian. Tapi kalau aksinya berjilid-jilid, aksinya tahun berganti tahun, dan aksi terus berlanjut, dan tetap juga hasil yang diperoleh adalah nihil, saya kira hal itu sudah cukup menjadi bukti bahwa sebenarnya Yang Maha Kuasa itu menentang kalian, bahwa sebenarnya Yang Maha Kuasa itu berpihak kepada pemerintahan Presiden Insinyur Haji Joko Widodo. Yang Maha Kuasa itu sayang kepada NKRI. Yang Maha Kuasa sayang kepada rakyat Indonesia. Jangan melawan Yang Maha Kuasa, Anda nggak akan mampu. Kalian berteriak-teriak mengatasnamakan Yang Maha Kuasa, tapi pada hakikatnya kalian sementara menentang keputusan Yang Maha Kuasa yang telah mengangkat Presiden Insinyur Haji Joko Widodo dari posisinya sebagai seorang rakyat biasa, seorang tukang kayu, dan seorang satgas partai PDI Perjuangan menjadi Presiden Republik Indonesia. Itu keputusan Yang Maha Kuasa. Ya, dan saya yakin Yang Maha Kuasa tidak akan berpihak kepada kalian. Ya, kalian yang berorasi, berteriak-teriak mengatasnamakan Yang Maha Kuasa, tetapi pada hakikatnya kalian itu menentang keputusan Yang Maha Kuasa. Ya, Yang Maha Kuasa tidak berpihak kepada kalian. Yang Maha Kuasa tentu saja berpihak dan melindungi pemerintahan Presiden Insinyur Haji Joko Widodo dengan segenap rakyat Indonesia yang ingin hidup rukun berdampingan meskipun berbeda-beda suku, ras, agama, antar golongan, tetapi mau saling menerima dan melindungi sebagai saudara dalam kemanusiaan. Saya yakin Yang Maha Kuasa menyayangi Indonesia dan segenap rakyat Bhinneka Tunggal Ika. Saya Kristianto Yen Oni, salam NKRI dan salam waras dari saya.